Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu AC Milan perpanjang kontrak Paolo Maldini dan fokus mendatangkan banyak pemain. Sementara Xavi Hernandez melarang 3 pemain Barcelona untuk ikut latihan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Erik ten Hag yang dinilai sebagai pelatih disiplin dan bisa menjinakkan pemain-pemain MU. Di klub Inggris lainnya ada Liverpool yang mendatangkan pemain muda Santos yakni Marcos Leonardo. Teman Erik ten Hag yang bernama Leon ten Voorde menceritakan karakter ten Hag ke media lokal bernama Alkmaar Dagblad. Voorde menyebut ten Hag merupakan orang yang disiplin. Selain itu Voorde juga bilang ten Hag mengatur segalanya dengan sangat cermat. Voorde pun menilai ten Hag bisa menguasai situasi ruang ganti Manchester United. Sementara itu Voorde mengklaim ten Hag merupakan sosok yang tepat untuk membangun setan merah dari nol. Liverpool sudah merekrut Fabio Carvalho, Darwin Núñez, dan Calvin Ramsay. Gak puas sampai di situ, kini Liverpool dilaporkan juga memboyong bintang muda klub Santos yakni Marcos Leonardo. Kabar ini disampaikan oleh pandit asal Amerika Selatan yakni Veloso. Dalam laporannya, Veloso mengklaim Leonardo sudah dijual ke tim asal Inggris. Sementara itu, Leonardo merupakan bomber didikan Akademi Santos. Pemain berusia 19 tahun ini sudah tampil sebanyak 31 pertandingan dan mencetak 12 gol. Eric Dier mengaku sangat menikmati gaya pelatihan Antonio Conte di Tottenham Hotspur. Sebab Dier merasa mendapat banyak ilmu dari pelatih asal Italia tersebut. Dier juga mendapat kepercayaan penuh dari sang pelatih. Terbukti di musim ini Dier mencatatkan total 40 pertandingan di berbagai kompetisi. Sementara itu Dier mengaku sangat senang untuk bermain membela Spurs. Sebab Dier merasa punya banyak ruang untuk menjadi pemain yang lebih baik. Kabar ini mengejutkan mengingat Piala Indonesia sempat vakum cukup lama. Berita ini disampaikan setelah PSSI mengirim surat kepada klub Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Dan kabarnya ada 64 peserta yang terdiri dari 18 klub Liga 1, 28 klub Liga 2, dan 18 klub Liga 3. Kabarnya kejuaraan ini akan dimulai pada bulan Agustus nanti dan berakhir pada bulan Maret tahun depan. Juventus mengumumkan kepergian Alvaro Morata, Federico Bernardeschi, dan Paulo Dybala. Kita pindah ke Jerman guys, ada Borussia Dortmund yang memasang harga tinggi untuk Jude Bellingham. Juventus resmi berpisah dengan 3 pemain mereka yakni Alvaro Morata, Federico Bernardeschi, dan Paulo Dybala. Sebab kontrak ketiganya berakhir di tanggal 30 Juni. Di antara Bernardeschi, Dybala, dan Morata, kepergian Morata lah yang paling mengejutkan. Sebab sebelumnya Morata digadang bakal dipermanenkan oleh Bianconeri. Sementara itu sampai saat ini Juventus belum mendatangkan satupun pemain baru. Akan tetapi terdapat 2 nama yang disebut bakal merapat yakni Paul Pogba dan Angel Di Maria. Borussia Dortmund kabarnya akan melepas gelandang muda mereka yakni Jude Bellingham. Skuad di Borussia mematok harga Bellingham sangat tinggi yakni 120 juta euro. Penampilan apik Bellingham bersama Dortmund berhasil menarik minat banyak raksasa Eropa. Selain Liverpool, kabarnya Manchester United dan Real Madrid juga ikut tertarik. Kontrak Bellingham di Dortmund sendiri masih tersisa sampai tahun 2025. Sementara klub belum menetapkan klausul rilis dan bisa memasang harga Bellingham setinggi-tingginya. Thomas Tuchel pernah menyindir Lukaku dengan sebutan anak Antonio Conte. Ngomong-ngomong soal pelatih nih guys, ada Sintayong yang menyurati Direktur Teknik PSSI yakni Indra Syafri. Pelatih Chelsea yakni Thomas Tuchel dilaporkan pernah menyindir Romelu Lukaku soal Antonio Conte. Hal ini disampaikan oleh jurnalis gol bernama Nazar Kinsella. Dalam laporannya Tuchel bercanda dengan menyebut Lukaku adalah anaknya Conte. Tuchel mengatakan itu karena pada tahun 2021 Lukaku dan Conte kompak pergi dari Inter Milan. Ucapan Tuchel tersebut pun membuat Lukaku merasa kesal. Apalagi Conte adalah pelatih yang bisa memaksimalkan potensi Lukaku dan membuatnya bersinar di skuad Nerazzurri. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dilaporkan menyurati Direktur Teknik PSSI yakni Indra Syafri. Kabarnya surat tersebut berisikan tentang 3 pemain keturunan asal Belanda. Mereka adalah Kai Boham, Jim Kroku, dan Max Christoffel. Sintayong pun meminta Indra Syafri untuk mengembalikan ketiganya ke klub asalnya terlebih dahulu. Sebab Sintayong ingin memantau perkembangan mereka.
Selain itu, untuk proses naturalisasinya PSSI masih menunggu keputusan dari Sintayong. Angel Di Maria semakin dekat untuk bergabung dengan Juventus. Sebelumnya Di Maria dipastikan pergi dari PSG setelah kontraknya berakhir di musim panas ini. Juventus merekrut Di Maria karena punya 6 kualitas. 6 kualitas itu adalah semakin matang, fisik terawat, gak pernah cedera, bermain di level tinggi, kecerdasan taktis, dan pengalaman yang luas. 6 kualitas tersebut dipercaya bisa mendatangkan trofi termasuk trofi Liga Champions. Apalagi Juventus berambisi mengangkat trofi Liga Champions setelah gagal di sejumlah partai final. Berita selanjutnya dari Richarlison yang sudah sepakat bergabung dengan Tottenham Hotspur dan segera menjalani tes medis. Masih di Inggris ada Leeds United yang menolak tawaran Barcelona untuk Rapinya. Richarlison dilaporkan here we go ke Tottenham Hotspur. Kabarnya skuad Lily White akan membayar klausul rilis Richarlison seharga 50 juta euro plus bonus 10 juta euro. Striker asal Brazil ini dikabarkan langsung menjalani tes medis pada hari ini. Sementara itu, Richarlison merupakan pembelian keempat Tottenham di bursa transfer musim panas ini. Pelatih Tottenham yakni Antonio Conte merasa belum puas dan masih mengincar pemain lain. Kabar terbaru menyebut Conte kini mengejar bek tengah Barcelona yakni Clement Lenglet. Vitinha dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan PSG. Skuad Les Parisiens akan menebus biaya transfer Vitinha dari FC Porto sebesar 40 juta euro. Dalam kesempatannya, Vitinha akan menandatangani kontrak selama 5 tahun. Kini PSG sudah menjadwalkan tes medis untuk Vitinha pada hari Kamis mendatang. Setelah mendatangkan Vitinha, PSG langsung beralih ke daftar lain. Kabarnya skuad Parisiens akan menyelesaikan negosiasi Renato Sanchez dari Lille dan Milan Skriniar dari Inter Milan. Nama Rapinya menjadi transfer panas dan kini diperebutkan oleh dua raksasa Eropa yakni Barcelona dan Chelsea. Kabarnya Barcelona siap menebus Rapinya seharga 60 juta euro. Tawaran yang dilayangkan skuad Blaugrana tersebut lebih tinggi dari tawaran Chelsea sebelumnya. Akan tetapi kabarnya klub Rapinya yakni Leeds United menolak tawaran tersebut. Sebab Leeds menghormati tawaran yang datang dari skuad The Blues. Dan kini Leeds menunggu keputusan final dari Rapinya dan agennya yakni Deco. PSM Makassar lolos ke semifinal AFC Cup zona ASEAN sebagai juara grup H. Sementara The Bali United yang tersingkir dari AFC Cup setelah finish di posisi 3 grup G. PSM Makassar dipastikan lolos ke semifinal AFC Cup zona ASEAN. Kepastian ini didapat setelah skuad Juku Eja berhasil mengunci posisi juara klasemen grup H. PSM Makassar sebenarnya meraih poin yang sama dengan wakil Malaysia yakni Kuala Lumpur City yakni 4 poin. Keduanya sama-sama meraih 1 kemenangan dan 1 hasil seri. Akan tetapi PSM Makassar mengungguli Kuala Lumpur City dalam selisih gol. Sementara itu klub asuhan Bernardo Tavares ini diprediksi bakal bertemu dengan tim Kamboja yakni Visaka FC. Bali United tersingkir dari AFC Cup 2022 setelah finish di posisi ketiga klasemen grup G. Kepastian ini didapat setelah wakil Malaysia yakni Kedah Darul Aman mengalahkan Visaka FC dengan skor 5-1. Kemenangan tersebut membuat Kedah finish sebagai juara grup G dengan mengkoleksi 6 poin. Sementara di posisi kedua ada Visaka FC yang meraih poin sama dan kalah selisih gol. Bali United sebenarnya juga meraih 6 poin setelah mengalahkan Visaka dan Kaya FC. Akan tetapi mereka kalah head to head dari Visaka. Publik sepak bola Indonesia diramaikan oleh pemberitaan Jordi Amat yang bergabung dengan klub Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim. Hal tersebut membuat netizen menolak naturalisasi sang pemain. Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyampaikan pendapat yang berbeda. Menurut Indra Syafri, bermain di Malaysia nggak akan menurunkan kualitas Jordi Amat. Indra Syafri pun membenarkan kalau keputusan Jordi Amat tersebut menimbulkan pro dan kontra. Sementara itu, Indra Syafri menyebut PSSI akan menyampaikan sikapnya dalam beberapa hari ke depan. Next, Barcelona mendapat dana segar 3 triliun rupiah setelah menjual 10% hak siarnya. Di klub Spanyol lainnya guys, ada Athletic Bilbao yang kembali menunjuk Ernesto Valverde sebagai pelatih barunya. Barcelona mendapat dana segar sebesar 207,5 juta euro atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Uang tersebut didapat setelah Blaugrana menjual hak siar klub sebesar 10%. Blaugrana menjual 10% hak siarnya kepada perusahaan investasi global bernama Sixth Street.
Dalam kesepakatannya, Sixth Street mengakuisisi hak siar Barcelona selama 25 tahun. Penjualan hak siar ini merupakan langkah Barcelona untuk bangkit dari krisis ekonomi. Buruknya manajemen Josep Maria Bartomeu bahkan meninggalkan hutang sebesar 1,45 miliar euro. Arsenal melakukan pergerakan besar dengan mendatangkan Gabriel Jesus dari Manchester City. Pemain asal Brazil ini sebenarnya masih terikat kontrak selama 1 tahun di skuad Citizen. Akan tetapi Jesus memilih hengkang karena ingin tampil reguler. Apalagi jatah mainnya dipastikan semakin sedikit mengingat skuad Citizen sudah merekrut Erling Haaland dan Julian Alvarez. Sementara itu, Jesus sudah menyelesaikan tes medisnya bersama skuad Gunner. Dalam video yang beredar, Jesus bahkan sudah berada di Stadion Emirates dan mengenakan jersey Arsenal. Ernesto Valverde resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Athletic Bilbao. Pelatih asal Spanyol ini diperkenalkan oleh Bilbao di San Mamés dini hari tadi. Ernesto Valverde sudah membawa Bilbao lolos kompetisi Eropa sebanyak 5 kali. Selain itu, dia juga membantu Bilbao memutus puasa gelar pada tahun 2015 dengan menjuarai Supercopa Spanyol. Ernesto Valverde pun sempat pindah dan melatih Barcelona. Di tangannya, Blaugrana berhasil menjuarai 2 trofi La Liga, 1 trofi Copa del Rey, dan 1 trofi Supercopa Spanyol. PSSI resmi merilis harga tiket pertandingan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. PSSI juga sudah menjualnya lewat website resmi dan tiket.com. Panitia penyelenggara menyiapkan 4 kategori tiket yakni Tribun Utara dan Selatan, Tribun Timur, Tribun Barat dan Utara, serta VIP. Harganya pun mulai dari Rp75.000 sampai Rp200.000. Menariknya, PSSI juga memastikan kalau satu tiket yang dipegang oleh penonton bisa dipakai untuk menonton 2 pertandingan dalam 1 hari. AC Milan dan Puma resmi melanjutkan kerjasama yang sudah mereka bangun sejak tahun 2018 lalu. Kerjasama ini merupakan salah satu kerjasama terbesar yang pernah dijalin oleh skuad Rossoneri. Gak cuma menjadi apparel resmi klub, kini nama Puma akan dipakai untuk pusat latihan di Vismara. Nantinya pusat latihan tersebut akan diberi nama Puma House of Football. Selain itu, Puma akan mengembangkan produk gaya hidup baru di luar sepak bola yang mengusung gaya kota Milan. Persija Jakarta dilaporkan akan memakai Stadion JIS untuk laga kandang di kompetisi Liga 1 musim depan. Akan tetapi nggak semua pertandingan kandang Persija akan dimainkan di sana. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Bisnis PT Jakpro Gunung Kartiko. Dalam pernyataannya, Persija cuma memakai JIS pada laga-laga besar saja, sebab biaya sewa yang diperlukan terlalu besar. Juventus sedang mengincar pemain PSG yakni Presnel Kimpembe. Kimpembe diincar sebagai pengganti Mathis De Ligt yang akan segera bergabung dengan Chelsea. Dengan bergabung ke Juventus, Kimpembe bisa mendapat menit bermain yang lebih banyak dibandingkan di PSG. Hasilnya, dia bisa mengamankan posisinya di timnas Prancis untuk Piala Dunia 2022. Sementara itu, Juventus juga sedang dikaitkan dengan Gleison Bremer. Akan tetapi Juventus digadang sulit mendatangkan Bremer yang juga menjadi incaran banyak klub. Xavi Hernandez bertemu dengan Robert Lewandowski saat berlibur di Ibiza. Selain itu, Xavi juga melarang 3 pemain Barcelona untuk menghadiri sesi latihan pramusim. Drama transfer Robert Lewandowski ke Barcelona masih berlanjut. Kabarnya striker asal Polandia ini bertemu dengan Xavi Hernandez saat berlibur ke Ibiza. Kabarnya Lewandowski dan Xavi bahkan bertemu dan makan malam bersama di sebuah restoran mewah. Foto keduanya saat datang ke restoran juga beredar di media sosial. Di sisi lain, Barcelona masih berjuang untuk mendapatkan tanda tangan Lewandowski. Blaugrana bahkan sudah melayangkan tawaran sebesar 40 juta euro. Barcelona sudah menjalani sesi latihan untuk menghadapi kompetisi musim depan. Akan tetapi sang pelatih Xavi Hernandez melarang 3 pemain Blaugrana untuk datang. Mereka adalah Oscar Mingueza, Riqui Puig, dan Samuel Umtiti. Kabarnya Xavi melarang ketiganya untuk hadir ke sesi latihan karena segera hengkang dari Barcelona. Oscar Mingueza kini sedang ditawarkan ke Getafe, berikutnya Riqui Puig dikaitkan dengan Benfica, sementara Samuel Umtiti akan dipulangkan ke klub lamanya Olympique Lyon. AC Milan resmi memperpanjang kontrak Paolo Maldini dan Ricky Massara. Setelah Maldini dan Massara, kini skuad Rossoneri berfokus mengincar sejumlah pemain.
Di posisi gelandang, AC Milan mulai membidik pemain Los Lille yakni Renato Sanchez. Akan tetapi mereka harus bergerak cepat karena Sanchez juga diminati oleh PSG. Sementara di posisi penyerang, skuad rossoneri menargetkan bintang Chelsea yakni Hakim Ziyech. Gak cuma Ziyech, AC Milan juga digadang bakal mendatangkan Divock Origi. Guys, kita bacain komentar ini dari Like FF. Spurs menuju kemenangan. Iya guys, di bawah asuhan Antonio Conte, Spurs emang lagi bagus-bagusnya. Buktinya pagi ini aja dia habis datangin pemain baru loh guys. Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.